Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Warna Biru. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai organisasi, yang di dalamnya termasuk pengertian organisasi, desain organisasi, elemen penting organisasi, organisasi berorientasi pada hasil, dan tipe-tipe organisasi. Pengertian organisasi. Organisasi telah dideskripsikan oleh beberapa para ahli sebagai sistem formal yang menetapkan bagaimana anggota diterima, bagaimana kepemimpinan yang dipilih, dan bagaimana keputusan yang dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Beberapa pakar lain mengungkapkan, 1. Menurut Robbins 1994, organisasi adalah kesatuan atau entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan. 2. Menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnelly 1993, organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan. 3. Menurut Khalil 2000, organisasi adalah suatu kesepakatan antara saluran individu dan kelompok usaha untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan. 4. Sedangkan pengertian organisasi menurut Terry 1986 adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Desain organisasi. Edgar Sin 2010 mengungkapkan, saat saya mengamati kelompok eksekutif beraksi, terutama generasi pertama yang dipimpin oleh pendiri mereka, saya telah memperhatikan bahwa rancangan garis organisasi bagaimana produk, area pasar, tanggung jawab fungsional dan seterusnya dibagi, memunculkan tingginya semangat tapi tidak terlalu banyak logika yang jelas. Persyaratan utama tugas, bagaimana mengatur untuk bertahan hidup di luar lingkungan, tampaknya bercampur dengan asumsi kuat ihwal hubungan internal dan dengan teori-teori bagaimana mendapatkan sesuatu yang lebih banyak dari latar belakang pendiri selain dari analisis saat ini. Jika itu adalah bisnis keluarga, struktur harus membuat ruang untuk anggota keluarga atau rekan yang terpercaya, pendiri dan teman-teman. Bahkan, dalam perusahaan publik, desain organisasi sering dibangun di sekitar bakat individu manajer daripada persyaratan tugas. Pendiri sering memiliki teori yang kuat tentang bagaimana mengatur agar efektivitas optimal. Sebagian menganggap hanya mereka yang dapat menentukan apa yang benar, sehingga mereka membangun hierarki ketat dan kontrol yang sangat terpusat. Lainnya menganggap bahwa kekuatan organisasi terletak pada orang-orang dalam tim mereka sehingga membangun sebuah organisasi yang sangat terdesentralisasi yang mendorong otoritas turun serendah mungkin. Yang lain seperti Olsen percaya bahwa kekuatan mereka adalah solusi negosiasi, sehingga mereka mempekerjakan orang kuat tapi kemudian membuat struktur yang memaksa orang tersebut bernegosiasi tentang solusi satu sama lain berkreasi, dalam proses sebuah organisasi matriks. Beberapa pemimpin percaya meminimalkan sikap saling ketergantungan untuk membebaskan setiap unit organisasi. Sedangkan yang lain percaya bahwa dalam menciptakan pengawasan dan keseimbangan, tidak ada satu unit yang bisa berfungsi secara otonom atau ibid. Karena itu, desain organisasi banyak ditentukan oleh beberapa faktor.
Meski demikian, struktur organisasi harus didesain seefektif dan seefisien mungkin atas kebutuhan saat ini dan berwawasan ke depan. Selain itu, organisasi pun harus memanfaatkan dan mampu beradaptasi dengan teknologi, sebagaimana diungkapkan Halil tahun 2000, pengelolaan yang tepat dari teknologi yang membutuhkan struktur organisasi yang mampu mengembangkan inovasi dan memastikan penggunaan yang efektif dari aset teknologi. Organisasi harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk keunggulan kompetitif mereka. Laju dan tingkat perubahan teknologi memerlukan pergeseran paradigma dalam struktur dan fungsi organisasi modern serta organisasi masa depan. Organisasi modern harus fleksibel, gesit, mampu membuat keputusan dan mengambil tindakan cepat, serta berorientasi pada pelanggan. Mereka harus mampu mengelola proses inovasi teknologi serta mampu menangani dampak sosial dan lingkungan dari teknologi. Semua ini memerlukan visi, kerja sama tim, dan masalah sensitivitas orang secara keseluruhan. Pentingnya sistem pendelegasian. Sangat penting bagi perusahaan atau organisasi memperhatikan sistem pendelegasian yang akan dipilih, apakah perlu sentralisasi atau desentralisasi untuk setiap kebijakan. Sebab, bagaimanapun pilihan harus ditetapkan meskipun setiap metode akan memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk perusahaan besar, biasanya pendelegasian sangat jelas. Tidak semua keputusan bersifat sentralisasi. Beberapa kebijakan diputuskan desentralisasi dengan pertimbangan percepatan keputusan, tentunya dengan melibatkan fungsi pengawasan internal yang baik memungkinkan adanya peluang penyimpangan. Adalah keliru jika pemimpin menganggap semua keputusan yang terbaik harus tersentralisasi dan diputuskan oleh puncak pimpinan. Cara ini dipastikan akan memperlambat sebuah proses, apalagi kalau sistem informasinya kurang baik. Tapi bisa juga tidak baik kalau semua kebijakan yang sangat strategis didesentralisasikan ke bawah. Karena itu, perlu membangun sistem dan prosedur yang mengatur bagaimana sebuah kebijakan dijalankan, apakah perlu membagi otoritas permanen atau otoritas yang mewakili bila mana pemimpin berhalangan. Jangan sampai keputusan menggantung, padahal tindakan perlu dilakukan segera. Menurut Robbins 1994, sentralisasi mempertimbangkan di mana letak dari pusat pengambilan keputusan. Di beberapa organisasi, pengambilan keputusan sangat disentralisasi. Masalah-masalah dialirkan ke atas dan para eksekutif senior memilih tindakan yang tepat. Pada kasus lainnya, pengambilan keputusan didesentralisasikan. Kekuasaan disebar ke bawah di dalam hierarki. Perlu diketahui bahwa sebagaimana halnya kompleksitas dan formalisasi, sebuah organisasi bukan desentralisasi ataupun didesentralisasikan. Sentralisasi dan desentralisasi merupakan dua ujung dari sebuah rangkaian kesatuan atau kontinum. Organisasi cenderung desentralisasi atau didesentralisasikan. Namun, menetapkan letak organisasi di dalam rangkaian keputusan tersebut merupakan salah satu faktor utama dalam menetapkan apa jenis struktur yang akan datang. Elemen-elemen penting dalam organisasi. 1. Mendukung tujuan strategis. Struktur organisasi yang ada harus sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung tujuan strategis organisasi dan diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas. Selain itu, organisasi pun perlu efisien dengan menggabungkan bagian-bagian yang sifat pekerjaannya tidak terlalu rumit, namun harus dihindari terjadinya konflik kepentingan.
Konflik kepentingan itu dapat timbul bila mana menggabungkan bagian pengawasan dan operasional, bagian pembelian dengan penyimpanan atau bagian akunting dengan operasional. 2. Beban kerja yang rasional. Dalam organisasi harus ada pembagian fungsi yang jelas dengan melihat beban kerja. Jangan sampai ada orang atau jabatan tertentu yang memiliki beban yang terlalu besar, sedangkan yang lainnya sangat kecil. Karena itu, sebelum melakukan pengelompokan atau pembagian bidang, perlu diperhitungkan beban kerja dari masing-masing orang atau jabatan. 3. Otoritas yang jelas. Perlu adanya otoritas yang jelas agar para manajer dapat mengambil tindakan cepat yang tidak selalu bergantung pada perintah-perintah semata. Dari beberapa kasus, atasan enggan memberikan otoritas luas dengan beberapa alasan, yaitu A. Khawatir bawahan akan menjadi lebih baik dan menjadi pesaing di kemudian hari. B. Ketidakpercayaan kepada bawahan. C. Bawahan belum memiliki kompetensi untuk melaksanakan otoritas tersebut. 4. Adanya uraian pekerjaan dan prosedur. Menyiapkan uraian pekerjaan agar adanya kejelasan tugas dan tanggung jawab. Juga perlu adanya prosedur, karena prosedur merupakan elemen penting yang mengatur hubungan dan kewenangan antar jabatan dan antar bagian, misalnya prosedur pengeluaran uang, di mana isinya menjelaskan tentang langkah-langkah yang harus dilalui serta otorisasi yang harus dipenuhi. Setelah itu barulah uang bisa dikeluarkan. Dengan demikian, prosedur memperjelas apa yang harus dan seharusnya dilakukan, mempermudah penelusuran, memperjelas tanggung jawab, dan yang terpenting untuk taat asas. Organisasi berorientasi pada hasil. Menurut Snell dan Bohlander 2007, beberapa hasil organisasi juga merupakan hasil dari menggunakan sistem performa kerja yang tinggi. Hal ini termasuk produktivitas yang lebih tinggi, biaya lebih rendah, respon lebih baik kepada pelanggan, fleksibilitas yang lebih besar dan keuntungan yang lebih tinggi. Organisasi dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan melalui orang jika mereka berfokus pada 4 kriteria. Mereka harus mengembangkan kompetensi para karyawannya yang memiliki kualitas. Kualitas yang dimaksudkan Snell dan Bohlander adalah 1. Berharga. Kinerja tinggi sistem kerja meningkatkan nilai dengan mendirikan cara untuk meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya, meningkatkan proses dan menyediakan sesuatu yang unik kepada pelanggan. 2. Langka. Kinerja tinggi sistem kerja yang membantu organisasi mengembangkan dan memanfaatkan keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan yang tidak sama tersedia bagi semua orang. 3. Sulit ditiru. Kinerja tinggi sistem kerja yang dirancang di sekitar proses tim dan kemampuan yang tidak dapat diangkut, digandakan, atau disalin oleh perusahaan pesaing. 4. Terorganisasi. Sistem kinerja tinggi bekerja menggabungkan bakat karyawan dan dengan cepat menempatkan mereka dalam tugas-tugas baru dengan fleksibilitas maksimum. Kriteria ini jelas menunjukkan bagaimana sistem kerja kinerja tinggi, khususnya dalam manajemen sumber daya manusia, umumnya merupakan instrumen dalam mencapai keunggulan kompetitif melalui orang. Namun, untuk semua potensi, menerapkan sistem kerja kinerja tinggi bukanlah tugas yang mudah. Sistem ini kompleks dan memerlukan cukup banyak mitra antara eksekutif, manajer, SDM profesional, perwakilan serikat pekerja dan karyawan.